Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah. Marilah untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS tema 3 subtema 2. Adapun kompetensi dasarnya, kompetensi dasar pengetahuannya yaitu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Referensi yang Ibu gunakan adalah sebagai berikut. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang pengaruh televisi dalam kehidupan. Yang kedua, pengaruh komputer dalam kehidupan. Televisi. Nah, coba kalian amati gambar televisi yang ada pada slide berikut. Ini tahun 1930, 1940, 1950, 1960, tahun 1970, tahun 1980, tahun 1990, tahun 2000, tahun 2010 hingga sekarang. Kalau kita amati dari tahun 1930 hingga tahun 2010, televisi mengalami perubahan. Nah, perubahannya itu tujuannya untuk apa? Untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat atau bagi orang yang menikmati acara dalam televisi tersebut. Televisi mampu memberikan informasi atau pesan melalui mata dan telinga. Televisi dijadikan suatu media periklanan yang efektif oleh pengusaha untuk mempromosikan barang atau jasa. Selain itu, televisi berfungsi sebagai media publikasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah. Lalu apa pengaruh positif televisi bagi kehidupan? Yang pertama, televisi memberikan informasi berita sehingga menambah wawasan. Yang kedua, memberi informasi pendidikan dari program acara televisi edukasi. Yang ketiga, memotivasi penonton untuk mencontoh kesuksesan dan keteladanan figur-figur yang tampil di televisi. Nah, ini di sini ada beberapa channel televisi yang menyiarkan tentang edukasi atau tentang pembelajaran. Nah, kalian silahkan gunakan channel televisi kalian di rumah untuk melihat acara atau mengikuti acara pendidikan yang ditampilkan atau yang ditayangkan oleh kedua televisi tersebut. Di contohnya ada TVRI, kemudian ada TV Edukasi. Kemudian pengaruh negatif televisi bagi kehidupan. Jadi selain memberikan dampak positif, televisi juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan. Yang pertama, dampak negatifnya yaitu meningkatkan perilaku malas belajar. Nah, kalau sudah nonton, sudah nongkrong di depan televisi biasanya lupa. Ya, lupa waktu, lupa belajar dan lain sebagainya. Yang kedua, acara yang tidak mendidik seperti film kekerasan dapat mengganggu kejiwaan anak. Jadi kalau kita melihat tayangan televisi yang sekiranya menampilkan tentang film-film kekerasan, lebih baik kita ganti saja channelnya, atau perlu kita matikan untuk beberapa saat televisinya. Yang ketiga, meningkatkan budaya konsumtif masyarakat. Jadi pemborosan ya. Selanjutnya adalah komputer. Nah, di sini di slide ini Ibu akan tampilkan komputer dari generasi pertama hingga generasi yang kelima. Komputer pada generasi pertama yaitu tahun 1946 sampai dengan tahun 1959. Nah, ini bentuk komputernya seperti ini. Masih sangat rumit ya, tidak simple, tidak praktis.
Kemudian pada generasi kedua komputernya seperti ini tahun 1959 hingga tahun 1965, juga masih belum praktis. Komputer generasi ketiga tahun 1965 hingga tahun 1970. Nah, ini komputernya seperti ini. Masih besar ya, belum praktis ya. Kemudian komputer generasi keempat tahun 1970 hingga tahun 1980. Nah, ini komputernya sudah sedikit praktis, jadi tidak terlalu menghabiskan banyak ruang. Dan sepertinya lebih mudah untuk dibawa ya atau diangkat ya, tidak seperti pada generasi pertama terlalu banyak komponen di dalamnya. Selanjutnya adalah komputer generasi kelima. Nah, ini komputer generasi kelima itu komputer yang sekarang kita gunakan, yang praktis, yang mudah untuk kita pindahkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya, dan komponen-komponennya pun tidak terlalu rumit. Pengaruh positif perkembangan komputer yang pertama adalah memudahkan komunikasi jarak jauh. Jadi bisa menggunakan Messenger, bisa menggunakan Skype, nah, dengan menggunakan komputer tersebut. Seperti saat ini Bu Guru akan mengajarkan kalian, Bu Guru cukup menggunakan komputer saja, jadi sangat memudahkan komunikasi jarak jauh. Yang kedua, menyediakan informasi terbaru. Yang ketiga, menghemat biaya dan tenaga. Yang keempat, mempermudah pekerjaan. Yang kelima, sumber informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan. Dan yang keenam adalah memudahkan dalam bertransaksi dan bisnis. Selain dampak positif, ternyata komputer juga memberikan pengaruh negatif. Nah, pengaruh negatifnya itu apa saja? Yang pertama adalah pelanggaran hak cipta. Yang kedua, pembajakan lagu dan film. Yang ketiga, penyebaran pornografi semakin cepat. Yang keempat, budaya plagiarisme meningkat. Plagiarisme itu mencontek ya. Yang kelima, budaya konsumtif tinggi. Yang keenam, sikap individualisme meningkat. Dan yang ketujuh, penyebaran informasi tidak benar, hoax itu semakin meluas. Nah, selanjutnya adalah tugas kalian. Tugas kalian di rumah, nanti silahkan jawab pertanyaan yang ada di dalam layar ini. Nanti silahkan kalian jawab pada buku tugas kalian masing-masing. Tugas yang pertama yaitu kalian menjelaskan bagaimana perkembangan televisi dan komputer dari masa ke masa. Yang kedua, mengapa televisi dan komputer terus berkembang? Nah, kenapa itu alasannya televisi dan komputer terus berkembang? Yang ketiga, apa dampak perkembangan televisi dan komputer bagi manusia? Yang keempat, apa yang terjadi jika televisi dan komputer tidak ditemukan? Yang kelima, apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Dan yang keenam, apa dampak ditemukan komputer dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, terima kasih anak-anakku. Pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai sekian. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa tugas-tugas yang sudah Ibu berikan harap segera dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.